Ya, puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung di Bible Study kita malam ini. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu yang berlimpah buat kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Oh, Engkau menyertai, melindungi kami, Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa buat kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Kau percayakan kembali kami. Semangat yang baru terus Engkau berikan buat kami untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu dalam kami membedah kitab Korintus. Tuhan tolong kami, berikan kami selalu hikmat Tuhan Yesus, pengertian yang daripadamu. Biar apa yang kami pelajari kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti, terlebih kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan teman-teman kami, seberapapun kami yang ada yang bergabung nanti di Bible Study, Engkau berkati kami semua, berikan kami terus semangat Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, Engkau juga berkati, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah semua apa yang diperkatakan hamba-Mu itu hanya daripadamu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus boleh memberkati kami, boleh memberkati orang-orang lain yang akan melihat di channel YouTube Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tambah-tambahkan urapan hikmat-Mu Tuhan Yesus yang daripadamu untuk hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau terus pakai luar biasa dari hari ke hari. Kami mengucap syukur saat malam hari ini. Kami akan memulai Bible Study kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Niar. Kita akan bahas malam ini 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Nanti saya boleh minta Niar membacakannya ya. Ya, Karin. Oke. Satu Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Selamat malam Agnes. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Makasih Niar. Puji Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita kembali sama-sama belajar di hari Selasa ini, jam 8 ini. Masih Tuhan beri sehat, kuat, masih Tuhan beri kewarasan, masih Tuhan beri semangat, gairah untuk kita mempelajari, mendalami kebenaran firman Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita kembali mendalami bagian-bagian dari 1 Korintus
surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Terus menjadi dorongan untuk teman-teman berpartisipasi dalam diskusi yang memberi bobot bagi konten YouTube kita. Bisa secara lisan, juga secara tulisan di kolom chat. Kita lihat di pasal 3 ayat 5, Paulus mulai menjelaskan tentang bagaimana seharusnya gereja itu diperlakukan. Bagaimana seharusnya para pelayan bekerja, mengelola gereja, membangun jemaat. Pembahasan Paulus tentang gereja itu akan ia akhiri nanti di pasal 4. Buku referensi kita, seperti sudah kita bahas Selasa lalu, membagi pembahasan ayat 5-17 ini menjadi 3 bagian. Kita lihat di poin nomor 5, kita lihat ada sub A, B, dan C. Kita Selasa lalu sudah membahas bagian pertama, yang membahas ayat 5-9, di mana Paulus menegaskan status dia dan juga status Apolos yang hanyalah sebagai pelayan atau hamba. Di bagian kedua dan ketiga yang akan kita pelajari malam hari ini, Paulus menggunakan metafora gedung atau bangunan untuk memberi peringatan kepada para pimpinan gereja dalam mereka membangun jemaat, dalam mereka mengelola gereja. Di bagian kedua, di ayat 10-15, Rasul Paulus memberi peringatan bahwa membangun jemaat itu, mengelola gereja itu harus dengan serius dan hati-hati. Ketiga, di ayat 16-17, nanti kita akan dapati peringatan keras. Paulus memberi peringatan keras. Jadi, jika kita bandingkan antara bagian kedua dan bagian ketiga, itu terjadi kenaikan atau eskalasi dari kerasnya peringatan Paulus terhadap jajaran pimpinan gereja Korintus. Bagian ketiga atau bagian C dari daftar isi kita membahas peringatan teramat keras terhadap mereka yang menghancurkan gereja lewat perdebatan dan perpecahan. Sekali lagi, Selasa lalu kita sudah membahas bagian pertama, malam hari ini kita membahas bagian kedua dan bagian ketiga. Seperti sudah kita baca tadi ayat 10 sampai nanti kita akhiri ayat 17. Kita masuk ke pendahuluan dari ayat 10 sampai 15. Di bagian ini Rasul Paulus menggunakan metafora bangunan atau gedung. Melalui metafora ini, Paulus menyampaikan peringatan yang tegas, yang keras kepada setiap orang yang kepadanya dipercayakan tugas membangun jemaat. Adapun mengenai proses bagaimana orang-orang ini, kita tidak tahu siapa saja, tetapi orang-orang ini bisa menempati posisi penting di jemaat Korintus. Sejauh ini
merupakan misteri bagi kita. Bagaimana mereka bisa menduduki posisi-posisi penting di jemaat Korintus. Namun yang jelas, Paulus menunjukkan peringatan kerasnya terhadap mereka ini, yaitu agar mereka berubah, agar mereka berhenti mengutamakan hikmat yang dibangga-banggakan oleh para filsuf Yunani. Paulus ingin mereka berhenti membangun gereja dengan hikmat dunia. Dan untuk memberi penegasan, Paulus ingatkan, kalau mereka tidak mau berubah, maka bukan hanya pekerjaan mereka yang akan hancur karena diuji oleh api, tetapi ada ancaman juga nanti di ayat 17, kamu pun akan dibinasakan jika kamu membinasakan bait Allah. Jadi sekali lagi, Paulus berpindah dari metafora pertanian atau sawah minggu lalu, kita sudah bahas, kepada metafora gedung atau bangunan. Kita percaya dalam bimbingan Roh Kudus, Paulus sengaja memakai metafora ini untuk menegaskan, untuk mempertajam peringatannya terhadap orang-orang yang berlaku sembarangan dalam mengelola gereja, dalam membangun jemaat. Karena kita dapati tentu membangun gereja dengan hikmat manusia sama saja seperti seorang membangun rumah dengan bahan kayu, rumput kering, dan jerami. Jadi seindah apapun mereka desain rumah tersebut, buat serumit apapun, seindah apapun, dengan arsitektur yang paling megah, namun saat mereka mendasari pelayanan mereka, kepemimpinan mereka dengan hikmat dunia, maka mereka sedang membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami sebagai bahan. Pasti hancur. Memang sebelum diuji oleh api, tampak aman-aman saja gereja tersebut. Tampak aman-aman saja pelayanan jerilelah dari para pimpinan gereja tersebut. Selama belum diuji oleh api. Tetapi setelah diuji oleh api, pasti ketahuan. Pasti akan terbukti kondisi sebenarnya dari pelayanan atau jerilelah mereka. Kita masuk ayat per ayat. Ayat 10. Perpindahan dari metafora pertanian perkebunan, di mana dikatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, itu mulai ayat 10 diganti oleh Rasul Paulus dengan metafora gedung atau bangunan. Karena tadi dia sudah punya maksud hati untuk mempertajam peringatannya. Tentu dalam bimbingan Roh Kudus. Paulus punya maksud hati untuk memperkeras, memberi eskalasi terhadap peringatan-peringatan yang ia sampaikan kepada para pimpinan jemaat Korintus. Terbukti
mulai ayat 10 saja sudah ada kata yang mengandung ancaman, yaitu harus memperhatikan. Dan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dalam bahasa Inggris, take care. Kita bisa terjemahkan secara bebas. Harus berhati-hati kalian. Nggak boleh sembarangan kalian. Dalam menjalankan kepercayaan untuk membangun jemaat, jangan sembarangan kalian. Dalam analogi atau metafora gedung bangunan ini, ada 3 pihak yang Paulus sampaikan. Pertama adalah gereja atau jemaat secara keseluruhan di kota Korintus, yang merupakan bangunan di dalam metafora ini. Kedua adalah Tuhan Allah sebagai pemilik bangunan tersebut. Dan ketiga adalah Paulus sebagai pihak, sebagai orang yang bertugas meletakkan dasar bangunan. Dan di sini Paulus menjelaskan perihal tugasnya meletakkan dasar bangunan tadi dalam 2 poin. Poin pertama adalah di awal ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Jadi Paulus memiliki tugas meletakkan dasar bangunan itu sesuai dengan kasih karunia Allah. Job desk-nya mendirikan gereja di kota-kota yang ia kunjungi, itu merupakan kasih karunia Allah. Itu sesuai dengan anugerah Allah kepadanya. Tentu kita masing-masing berbeda karunia-nya sesuai dengan potensi, sesuai dengan kelebihan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu poin pertama. Poin kedua, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Paulus menjalankan job desk-nya sebagai seorang yang ahli. Ahli di sini memakai kata sopos atau berhikmat. Ya, kembali sesuai dengan konteks di mana Paulus sedang menyerang hikmat yang dibangga-banggakan oleh jajaran pimpinan gereja Korintus. Mereka begitu membanggakan hikmat yang dibawa oleh filsuf-filsuf Yunani. Mereka begitu membanggakan hikmat tersebut. Paulus katakan, aku sebagai seorang berhikmat dalam meletakkan dasar bangunan, fondasi bangunan. Paulus sedang membandingkan pelayanannya dengan pelayanan yang dilakukan oleh para pimpinan gereja Korintus saat itu. Kalian merasa diri berhikmat, padahal kalian bodoh. Aku yang berhikmat, karena aku meletakkan dasar, yaitu Kristus. Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus, seorang yang ahli dalam meletakkan dasar bangunan. Ayat 11. Lewat ayat ini kita bisa melihat ngototnya Rasul Paulus dalam menegaskan bagaimana seharusnya gereja atau jemaat dibangun. Kita bisa parafrasekan ayat ini. Saya sudah meletakkan dasar yang benar. Kalian dalam melanjutkan bangunan
Jangan pakai bahan macam-macam lah. Karena saya sudah meletakkan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Gereja, ya dasarnya Yesus Kristus. Aku sudah letakkan Yesus Kristus sebagai dasar. Ya berarti bangunnya gereja. Jangan kalian bangun dengan hikmat dunia. Yang saya letakkan adalah Kristus. Ya di atas Kristus ya gereja, bangunan gereja. Kok kalian membangun pondok kayu? Kok kalian membangun pondok jerami? Apa-apaan sih kalian? Kalau kita bisa parafrasekan apa yang Paulus kandung dalam menulis ayat 11 ini. Kalian kan sedang membangun sebuah bangunan yang akan bertahan sampai kekekalan, yaitu gereja. Kok kalian malah ngebangun dengan bahan-bahan yang tidak tahan kekal, yang tidak sampai kepada kekekalan? Itu yang kita bisa parafrasekan dari ayat 11 ini. Termasuk ayat 12. Paulus jelaskan di sini bahwa kayu, rumput kering, dan jerami itu mewakili semua perkara yang merupakan bagian dari dunia saat ini. All things belongs only to this age. Semua perkara yang hanya merupakan bagian dari dunia saat ini. Dunia akan binasa pada waktunya. Yang memiliki ending. Sedangkan emas, perak, batu permata, itu mewakili semua realitas dari dunia yang akan datang. Next age, dunia yang akan datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 13. Hari Tuhan itu merupakan momen penentuan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Saat ini kalian mau bangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami, memang nggak terlalu jelas. Hanya orang-orang tertentu saja seperti Paulus. Sedangkan jemaat-jemaat awam nggak ngerti bahwa kalian tuh sedang membangun sesuatu yang sia-sia. Jemaat awam tuh nggak ngerti. Tapi Paulus ngerti tentu. Paulus dalam bimbingan Roh Kudus tahu ini orang-orang ini, para pimpinan jemaat Korintus ini sedang membangun sebuah kesia-siaan. Tapi ada saatnya nanti, sekali kelak, semua orang akan tahu bahwa yang kalian buat tuh kesia-siaan. Karena saat diuji oleh api, terbakar, habis, angus. Sekali kelak itu menuju kepada hari Tuhan. Hari Tuhan merupakan momen penentuan. Kembali kita parafrasekan bagian ini. Paulus seperti ingin bilang, kalian boleh saja merasa aman, nyaman saat ini. Sepertinya bukan masalah besar bagi kalian membangun jemaat dengan hikmat manusia. Tapi bukan saat ini yang menentukan. Yang menentukan itu saat nanti Tuhan menguji dan menjatuhkan hukuman. Itu yang menentukan. Saat ini boleh kalian merasa aman. No big deal. Bukan masalah besar. Tetapi saat Tuhan uji, Tuhan jatuhkan penghukuman, itu saat menentukan.
saat Tuhan berkata, ini tidak tahan uji, segala bentuk asumsi terbaik dari manusia menjadi nggak berarti. Kita boleh berasumsi yang indah-indah, yang manis-manis. Tapi saat Tuhan katakan, ini nggak tahan uji, ya sudah, mau buat apa? Nah, Paulus karena cintanya kepada para pimpinan jemaat di kota Korintus, memperingatkan, supaya ketika waktu nanti penghakiman Tuhan dinyatakan, mereka didapati menjadi orang-orang yang untung, bukan rugi. Penghakiman terakhir menjadi dasar peringatan Paulus ini. Kalau saat ini, saat Paulus menulis surat, ya seperti nggak terlalu penting-penting amat peringatan Paulus. Tapi Paulus bilang, nanti kalian bisa bersyukur kalau kalian ternyata benar tahan uji. Saat kalian mau berubah, tidak lagi mengutamakan hikmat dunia, tetapi kembali kepada Injil Kristus, kepada salib Kristus. Kita diskusi, saya persilakan Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Selamat bergabung, yang baru bergabung. Teman-teman, ada yang mau menambahkan atau bertanya, boleh. Baru bahas 4 ayat berarti. Saya persilahkan. Halo, temannya Niar. Ada yang mau bertanya, boleh? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Boleh mau tanya? Enggak, kita lanjut. Boleh boleh, saya boleh. tanya? Boleh saya Boleh. tanya? Boleh, Kak. Saya mau tanya yang pasal 1 Korintus, tapi ayat 12. Oh iya, boleh. 1 Korintus 3, Ya, ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12 yang entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, itu maksudnya yang kalau lebih dalam tuh macam mana ya gitu. Yang selebih dalamnya. lebih mendetailnya gitu ya. Iya, iya. Oh gitu, bentar ya. Saya serahkan kepada Bung Seminya ya, Iya, sebentar. iya. Puji Tuhan, terima kasih Rosna buat Iya, Pak. pertanyaannya. Kita sudah boleh membiasakan untuk memahami Alkitab berdasarkan konteks. Jadi saat Rasul Paulus gunakan daftar emas, perak, dan batu permata, ia tidak sedang membahas bahan per bahan, tapi dia sedang menunjuk kepada sebuah realitas dari bahan-bahan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Jadi dalam hal ini, Paulus kembali menunjuk kepada, kalau kita bahas dari awal tentang 1 Korintus, menunjuk kepada sikap mengutamakan Kristus dan salibnya. Bukan berarti kita
menafsirkan emas itu misalnya hikmat Allah, terus perak itu kuasa Allah, batu permata itu misalnya kasih Allah. Tidak seperti itu, tapi kita belajar dan belajar untuk selalu melihat berdasarkan konteks. Jadi kita nggak mau pecah-pecah antara emas, perak, dan batu permata, dan kita tafsir masing-masing 3 bahan ini. Tetapi kita tetap menganggap ini satu kesatuan, mewakili realitas dari masa, dari kualitas pelayanan yang akan bertahan sampai kepada kekekalan. Sedangkan tadi kayu, rumput kering, dan jerami itu pun kita tidak pisahkan. Kalau kita pisahkan mungkin dalam hikmat kita coba mendalami, kita akan menafsirkan mungkin kayu itu ambisi, rumput kering itu hikmat retorika, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kita tidak seperti itu. Kita berdasarkan konteks, kayu, rumput kering, dan jerami itu satu kesatuan mewakili semua bentuk pelayanan yang akan binasa pada waktunya, yang nggak kekal. Kurang lebih seperti itu, Rosna ya. Kiranya dapat membantu ya, Ya, memperjelas. terima kasih Pak. Puji Terima Tuhan, kasih Pak. puji Tuhan. Ya, kita lanjut bahasan kita malam hari ini. Kita sudah masuk ke ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Paulus yakin ia akan mendapat upah, dan ia ingin para pimpinan jemaat Korintus juga mendapat upah dari tentu sang empunya bangunan Allah sendiri. Nah, saat kita bicara tentang upah, kita masuk kepada sesuatu yang memang rumit. Karena seperti ini. Berulang kali ditegaskan bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah. Anugerah itu kan sesuatu yang tidak pantas kita terima. Saat kita bahas tentang upah, itu kan sesuatu yang pantas kita terima. Kita kerja keras, banting tulang, itu ada upahnya. Sedangkan anugerah itu tidak pantas. Upah pantas, seharusnya. Anugerah tidak seharusnya kita terima. Jadi, seperti ada paradoks di dalamnya. Rumit. Namun, meskipun rumit, konsep yang Paulus sampaikan tentang upah harus kita pahami. Supaya kita tidak salah mengerti, supaya kita tidak disesatkan dan kemudian menyesatkan orang. Kita perlu, meskipun rumit, kita perlu memahami dan menghayati kebenaran ini. Saya mau pakai diagram dari Pak Deki di YouTube Verbum Veritatis untuk menjelaskan bagian ini. Dari diagram ini kita melihat bahwa iman itu menghasilkan perbuatan baik. Sedangkan perbuatan baik merupakan bukti
dari iman yang sejati. Tentu implikasi sederhananya saat seseorang tidak menunjukkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dari pola pikir, pola hidup, pola bicaranya, itu justru menjadi bukti bahwa imannya iman yang palsu. Sekali lagi, iman menghasilkan perbuatan baik. Perbuatan baik membuktikan bahwa iman seseorang itu sejati. Namun di YouTube dari Pak Deki dijelaskan bahwa tak jarang kita tergoda untuk menempatkan perbuatan baik itu sebagai kaus, sebagai penyebab dari keselamatan. Termasuk saat kita kurang mengerti konsep upah seperti yang Paulus bicarakan di ayat ini. Karena saat kita dengar kata upah, kita harus kerja keras. Sehingga kita memperoleh sesuatu yang pantas, yang seharusnya kita terima. Itu kan mengacaukan konsep kebenaran karena iman. Jadi sepertinya perbuatan baik itu masuk kepada kaus, bukan efek lagi. Sudah masuk kepada kaus, penyebab, dan itu berbahaya, amat sangat berbahaya. Jadi sekali lagi meskipun rumit, tetapi konsep tentang upah ini harus kita benar-benar ngerti, hayati. Supaya kita tidak sesat, tidak disesatkan, dan menyesatkan orang lain. Paulus tidak pernah mengungkapkan konsep semacam itu, di mana perbuatan baik digabung dengan iman untuk menghasilkan keselamatan. Nggak pernah Paulus mengungkapkan konsep semacam itu. Karena itu, banyak di bagian lain, Paulus katakan, jerih, lelahnya, kerja, kerasnya, pelayanan sampai disiksa, pelayanan yang kita bisa bayangkan begitu menderitanya, berkorbannya Paulus, semua bentuk pelayanan ini, ia katakan itu karena anugerah. Hasil atau bukti dari anugerah. Paulus ingin katakan perbuatan baik yang saya lakukan, pelayanan baik, pelayanan luar biasa, pelayanan penuh pengorbanan saya lakukan itu semata-mata bukti bahwa iman saya sejati. Itu yang ingin Paulus sampaikan terus dan terus. Implikasi sederhananya dari saya adalah selama kita masih berpikir bahwa kita melayani mati-matian supaya diselamatkan dan dapat upah, kita itu perlu hati-hati banget. Jangan-jangan kita belum punya iman yang menyelamatkan. Ada orang berpikir seperti itu ya, kata Pak Deki. Awalnya memang iman. Namun, supaya saya selamat harus ditambah dengan setia berbuat baik. Baru sama dengan selamat. Awalnya iman, tapi harus tambah dengan pelayanan yang sungguh-sungguh setia sampai mati, baru selamat. Itu kacau. Itu menyesatkan. Kita, seperti Paulus, inginkan melayani semata-mata dengan syukur, dengan terima kasih. Karena Tuhan sudah memastikan, karena salib sudah memastikan bahwa kita masuk surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita harus hati-hati saat masih berpikir kita berjuang melayani supaya diselamatkan dan dapat upah.
kita seharusnya berjerih lelah melayani semata-mata sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah Yesus kerjakan di Kalvari. Dengan, kata Pak Deki ya, dengan mengubah posisi perbuatan baik kepada kaus, kepada penyebab, itu sama dengan merendahkan, menganggap sia-sia korban Yesus disalib di Kalvari. Dan itu kesesatan yang menyesatkan. Tuhan Yesus tolong kita semua untuk mengerti kebenaran ini, sehingga selalu saat kita dengar kata upah, kita langsung berpikir dengan tepat. Upah hanya merupakan hasil dari pelayanan yang sungguh-sungguh didasari oleh ungkapan syukur atas karya Yesus di Kalvari. Puji Tuhan. Tentu dalam konteks 1 Korintus 3 ini, istilah upah sedang Paulus pakai untuk ingatkan mereka. Upah dan rugi, itu dalam konteks ini adalah upah dan rugi, itu aja. Bangun dengan emas, perak, permata, itu upah. Bangun dengan jerami, rumput kering, kayu, itu rugi. Oke, kiranya bisa membantu kita semua mengerti konsep tentang upah yang Paulus perkenalkan dalam suratnya. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 15. Kita sedikit menyinggung tentang sebuah konsep yang diperkenalkan, diajarkan oleh Gereja Katolik Roma, yang disebut dengan purgatori. Sebuah pemahaman yang mengajarkan bahwa setelah kematian, maka setiap orang percaya akan memasuki masa transisi, masuk ke sebuah tempat transit, di mana mereka dimurnikan dengan api, sehingga sungguh bersih saat mereka masuk ke dalam surga. Dan ayat ini, 1 Korintus 3, 15, merupakan salah satu dasar untuk membangun doktrin purgatori. Tentu kita tidak percaya, kita menolak konsep ini, karena juga sama seperti tadi kita sudah bahas tentang perbuatan baik yang dijadikan kausa. Konsep purgatori pun menganggap rendah karya salib, menganggap kematian Yesus tidak cukup membawa seseorang masuk ke surga. Ayat 15 ini, kalau kita pahami sesuai dengan konteks, berdasarkan konteks, kita tahu, kita paham, ini merupakan metafora. Paulus gunakan ini sebagai analogi. Paulus tidak sedang mengungkapkan sebuah realitas setelah kematian. Tidak seperti itu. Paulus gunakan metafora bangunan itu sedang menunjuk kepada pekerjaan kalian ini akan sia-sia. Pelayanan kalian ini akan hangus. Jadi sekali lagi, ayat ini merupakan analogi atau metafora. Paulus tidak sedang menyingkapkan sebuah misteri tentang realitas setelah kematian. Tidak.
Itu kita mau pahami, dan tentu gereja Protestan pada umumnya menolak konsep purgatori. Penutup dari ayat 10 sampai 15, sebelum kita masuk ke ayat 16, sistem manusia, hikmat dunia, filosofi yang ngepop, teknik, manajemen, bagaimana membangun relasi berdasarkan good feelings, itu semua contoh-contoh dari kayu, rumput kering, dan jerami. Contoh sederhana dapat saya kemukakan adalah filosofi berpikir dan berkata-kata positif. Contoh gampang dari filosofi ini adalah saat ditanya apa kabar, harus jawab luar biasa. Nggak boleh tuh bilang, saat ditanya apa kabar, lagi ada masalah nih. Lagi butuh bimbingan nih. Lagi butuh temen untuk share nih. Ini kan bisa membuat jemaat denial terhadap kerapuhan jiwa mereka. Nah, saat berpikir, berkata-kata positif itu menjadi bahan bangunan sebuah gereja, pada saat-saat tertentu sih oke-oke aja. Namun saat diuji oleh api, akan ketahuan kualitas gereja tersebut. Tentu tidak dalam waktu dekat, tetapi ada waktunya filosofi semacam ini berpikir, berkata-kata positif, itu menemui ujiannya dan akan ketahuan nature aslinya. Kalau kita membangun organisasi dunia, membangun klub hobi, membangun klub profesi, boleh-boleh saja kita gunakan filosofi berpikir, berkata-kata positif, it's okay. Karena memang ya akan binasa. Saat dunia ini binasa, ya segala macam klub, segala macam organisasi, habis memang. Tetapi kan gereja abadi. Gereja dasarnya Yesus Kristus. Allah yang kekal, Allah yang menjadi manusia, kekal keberadaannya. Di atas Yesus Kristus. Ya bangunnya tentu berpatokan dengan Yesus Kristus. Nggak bisa. Kemudian teknik-teknik manajemen, teknik-teknik motivasional, bagaimana mau motivasi jemaat, itu jadi yang penting. Kacau balau gereja. Saat teknik-teknik dunia, wisdom dari dunia itu dijadikan bahan membangun gereja. Sebagai aksesoris mungkin. Seperti sebuah rumah dipasangin foto, pasangin cermin. Saat gempa, ya tinggal aksesoris yang runtuh. Tetapi bangunannya enggak. Sebagai aksesoris mungkin tadi berpikir, kata-kata positif, mungkin sebagai aksesoris. Namun nggak bisa jadi bahan. Nggak bisa ini ditekankan. Nggak mungkin. Kacau pasti gereja tersebut pada waktunya.
Karena itu penting kembali dan kembali kita menyesuaikan bangunan kita dengan dasarnya. Karena itu segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan kepada Yesus Kristus, apapun bentuknya. Saya sudah singgung kemarin hari Minggu, kuno bahkan primitif saat kita membatasi pelayanan hanya di 1-2 jam ibadah minggu, ibadah raya. Kuno bahkan primitif saat kita batasi pelayanan itu hanya di lingkup gedung gereja. Terlalu banyak jenis dan metode pelayanan, khususnya di zaman internet menguasai dunia ini. Terlalu banyak pelayanan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Di dalamnya, dalam semua pelayanan yang kita lakukan, mari kita terus berfokus pada Kristus, menjadikan Kristus sebagai semangat, sebagai gairah, sebagai tujuan dari pelayanan kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan ayat 16-17 merupakan bagian 3 dari usaha Paulus mengoreksi pemahaman yang salah terhadap gereja. Di bagian ini kita temukan peringatan teramat keras kepada mereka yang sedang menghancurkan gereja, yaitu mereka yang menganggap rendah gereja. Mereka yang menyepelekan besarnya tanggung jawab memimpin jemaat. Karena mereka sama saja dengan menganggap rendah salib Kristus, memandang rendah mahalnya korban darah Kristus. Karena kita tahu bersama gereja dilahirkan di Kalvari saat Yesus berdarah-darah oleh penderitaan yang ia alami. Mahal darah Kristus, mahal pengorbanan Kristus, memandang rendah gereja itu berbahaya. Karena itu Rasul Paulus dalam kasihnya memperingatkan, memberi peringatan teramat keras bagi para pimpinan gereja Korintus. Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu digunakan 10 kali dalam surat 1 Korintus ini? Kembali menjadi bukti, sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, kembali menjadi bukti bagaimana rindunya Paulus, inginnya Paulus untuk jemaat Korintus, para pimpinan gereja Korintus menyadari keberadaan mereka sebagai manusia rohani. Manusia yang telah memiliki Roh Kudus. Penggunaan kata pun menunjukkan spesialnya orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Bait Allah di sini menggunakan kata naos, bukan hieron. Sekali lagi, kata bait Allah di sini menggunakan kata naos, bukan hieron. Naos itu ruang Maha Kudus. Lingkup kecil, ruang kecil, di mana Allah turun. Sedangkan hieron itu menunjuk kepada kompleks. Kita sudah belajar di kitab Keluaran, bait Allah atau tabernakel, itu ada pagar. Nah, yang dibatasi pagar itulah hieron.
luas. Paulus gunakan kata naos untuk menunjuk betapa sakralnya orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Betapa spesialnya orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Mereka manusia rohani, mereka spesial. Mereka tempat Roh Kudus berdiam. Tidak tahukah kamu mewakili kerinduan Paulus untuk benar-benar jemaat Korintus menyadari bahwa mereka itu spesial, mereka itu sakral, jangan sembarangan. Puji Tuhan. Ayat terakhir malam hari ini, ayat 17. Kita dapati di sini ancaman yang mencapai puncaknya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jika kita bandingkan dengan ayat 15, saat Paulus katakan, kalian akan menderita kerugian, namun kalian akan diselamatkan. Di ayat 17 ini, kalian bisa nggak selamat. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Kalian bisa nggak selamat. Kalian bisa kehilangan keselamatan kalian. Kita sudah bahas minggu lalu tentang dosa menghujat Roh Kudus. Kalian bisa nggak selamat kalau kalian menghancurkan, destroy the only alternative God. Gereja Korintus sebenarnya semestinya menyediakan alternatif terbaik bagi penduduk Korintus di dalam agama dan kepercayaan mereka. Karena itu sangat ironis saat mereka justru mengikuti dunia, membanggakan apa yang dunia banggakan. Seharusnya mereka bangga terhadap keberadaan mereka sebagai alternatif terbaik bagi penduduk Korintus. Karena itu kita belajar malam hari ini, saat kita menganggap rendah gereja dan fungsinya di tengah masyarakat, maka kita hati-hati terhadap ancaman dibinasakan oleh Allah. Gereja itu punya peran penting dalam masyarakat. Saat kita menganggap rendah, remeh gereja dan fungsinya dan perannya, hati-hati jiwa kita dibinasakan oleh Allah. Sebaliknya, saat kita memperlakukan gereja dengan semestinya, saat kita terus dan terus melayani, didasari oleh ucapan syukur, ungkapan terima kasih, maka gereja menyediakan alternatif terbaik bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang mencari kebenaran. Gereja menyediakan alternatif terbaik bagi mereka yang sedang menyesali hidup mereka, yang sedang menyesali hidup yang selama ini mereka jalani, yang sedang menghadapi kesia-siaan dalam hidupnya.
gereja menyediakan alternatif terbaik saat kita memperlakukan gereja dengan semestinya. Berjeri lelah memberi yang terbaik dari hidup kita semata-mata karena kita bersyukur Kalvari sudah memastikan kita masuk Firdaus. Kalvari sudah memastikan bahwa kita tidak akan bersama dunia ini dibinasakan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus, Allah kekasih Juru Selamat kita, yang kita bangga-banggakan dari hari ke hari, yang menjadi alasan untuk kita memberi yang terbaik. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya persilakan Ibu Rini untuk memimpin diskusi. Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Boleh. Kita sudah membahas sampai ayat 17. Nanti kita selasa akan bahas selanjutnya. Sama-sama, Agnes. Kalau Niar mau bertanya? Enggak sih Karin, cuman apa aku tadi tuh mikir ketika gereja dibangun dengan kayu rumput jerami, mereka akan dibakar gitu loh Kak. Jadi nggak boleh orang itu membangun gereja seperti itu. Tapi bagaimana ketika gereja itu dibangun dengan apa namanya kayu rumput kering atau jerami, tetapi misalnya ada jemaat-jemaat yang datang yang taat sama Tuhan, nggak tahu apa fondasi itu bisa berubah atau ya apa itu bisa menyelamatkan gitu Kak ketika memang dibangunnya Seperti ringkih, itu. tetapi ternyata Di dalamnya. itu di dalam jemaat itu ternyata ada jemaat-jemaat yang mulai berdatangan misalnya seperti itu. Sebentar, itu kita tanya, kita ini ke pakarnya ya. Ya, kalau dari saya pernah dengar khotbahnya Paul Wasser. Tuhan berkemurahan di situ ya. Tuhan melihat jiwa lepas jiwa oleh kemurahannya dengan caranya entah Tuhan akan memindahkan jemaat tersebut ke gereja yang benar, atau Tuhan akan menghancurkan gereja tersebut sehingga jemaat itu akan terpaksa pindah. Itu kebijaksanaan Tuhan, kita percaya ya. Tapi kita yakini orang-orang yang sungguh lahir baru, sungguh merupakan manusia rohani yang memiliki Roh Kudus, kita percaya dalam pimpinan Roh Kudus, orang tersebut akan menemukan, puji Tuhan, menemukan kebenaran sejati, menemukan tempat ia akan dipulihkan dan kemudian bertumbuh untuk menjadi berkat. Itu sih yang saya bisa tambahkan, Niar. Terima kasih Bu. Lagi teman-teman, Agnes mungkin, Kak Suci, Rosna mungkin. Oh, Kak Suci. Oh iya, buat Kak. Iya, Kak. Ya, tertarik tadi di ayat 15 kalau nggak salah tadi ya, tentang filosofi berpikir dan berkata-kata positif tadi ya. Oh iya. Tadi Bung Semi bilang bahwa tidak selalu dibenarkan kalau kita selalu berkata positif, karena pasti kan kita pribadi pasti tidak selalu oke gitu ya. Nah, jadi tapi kadang atau pernah saya dengar ungkapan begini, apa yang kita ungkapkan adalah doa gitu ya. Jadi kadang kita takut misalnya berkata negatif begitu ya, atau mengungkapkan apa yang sedang kita alami secara negatif, takutnya nanti
jadi kenyataan itu doa gitu ya. Jadi atau apakah kita boleh mengungkapkan misalnya gitu ya, hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, itu merupakan bukti kejujuran apa yang sedang kita alami gitu ya. Tapi kita punya iman gitu ya, sekalipun saya mengalami titik-titik gitu misalnya gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong seperti itu, karena di dunia kerja atau tadi udah biasa ya kita selalu afirmasi segala sesuatu gitu ya, semuanya positif aja, nggak ada negatifnya gitu. Cukup panjang ya pertanyaannya ya, saya juga bingung ya. Enggak. Oke. Oke. Makasih Marin. Iya, makasih Kak Suci. Sama-sama. Kalau Rini sih lebih setuju yang apa ya yang Kak Suci bilang, mendingan kita jujur gitu. Memang misalnya ditanya gimana kabarnya gitu kan, gimana kabarnya? Memang lagi rapuh misalnya, lagi rapuh nih memang, tapi percaya Tuhan akan tolong. Percaya pertolongan Tuhan akan terus ada buat hidup kita gitu. Mendingan lebih seperti itu dibandingin kayak sandiwara. Mungkin saya juga sering gitu sandiwara. Gimana kabarnya gitu. Luar biasa dalam hati, apanya yang luar biasa ya gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari yang lain mungkin atau dari Bung Semi boleh. Oh, kalau dari Bung Semi idem katanya. Sama, mendingan lebih baik yang Kak Suci bilang terakhir itu loh Kak. Jujur gitu. Tapi iman kita yang apa ya menjadi buat kita kuat gitu, percaya pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita gitu. Oke. Makasih ya. Makasih Marin, makasih Bu. Iya, makasih ya teman-teman. Saat malamnya hari ini udah bergabung di Bible Study kita, biar boleh memberkati orang lain juga yang akan melihat nanti di channel YouTube. Nanti sebelum itu saya minta Agnes yang tutup dalam doa ya. Makasih Rosna sudah gabung dengan kami. Oke Karin, teman-teman mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak kebetulan firman Tuhan datang kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu ya Bapa. Dan mengingatkan kami kembali ya Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya alasan kami ya Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Engkau satu-satunya alasan kami ya Tuhan Yesus untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Mungkin di tengah-tengah kelemahan kami ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami ya Tuhan, seringkali ya Tuhan, kami mengandalkan hikmat kami sebagai manusia ya Tuhan Yesus. Kami lupa ya Tuhan Yesus bahwa hikmat Allah di atas segala-galanya ya Tuhan Yesus. Dalam kami bertindak ya Tuhan, dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan Yesus. Tapi malam hari ini ya Tuhan, kembali Engkau ingatkan kami kembali ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan Yesus, Engkau dasar kami melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan Yesus, dalam perjalanan kami ya Tuhan Yesus, ingatkan kami terus ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan kami ya Tuhan Yesus, hikmat kami manusia ini ya Tuhan, hikmat yang sia-sia ya Tuhan Yesus, pada saat Engkau menguji nanti ya Tuhan Yesus, maka yang kami kerjakan akan menjadi sia-sia ya Tuhan Yesus. Kami tidak ingin terjadi dalam diri kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan Yesus, pimpin kami terus ya Tuhan Yesus, untuk satu-satunya mengandalkan Engkau dalam segala hal ya Bapa. Agar apapun yang kami kerjakan saat ini ya Tuhan, pelayanan apapun yang kami lakukan ya Tuhan Yesus, pada saat akhirnya nanti ya Tuhan Yesus, pekerjaan kami tidak menjadi sia-sia ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terus urapi kami ya Tuhan Yesus, pakai dengan hikmat yang daripadamu ya Tuhan, untuk terus memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, pada hari-hari selanjutnya ya Bapak. Juga memberkati kami ya Tuhan Yesus yang sudah memimpin Babel pada malam hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan sudah menjadi bagian milik setiap kami ya Tuhan, yang menjadi bagian pada malam hari ini pertemukan kami ya Tuhan Yesus di hari-hari berikutnya ya Tuhan, dengan hati yang penuh gairah ya Tuhan Yesus, hati yang halus ya Bapa untuk mengerti isi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Teman-teman
Tuhan, yang mungkin malam hari ini belum sempat bergabung dengan kami ya Tuhan. Tuhan juga tahu kebutuhan yang sama ya Tuhan Yesus, agar di minggu-minggu berikutnya ya Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu dalam Bible study kami ya Bapa. Pujilah Engkau Allah kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa sembahyang kami hanya di dalam nama-Mu saja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Makasih teman-teman.